Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan salah satu materi pada mata kuliah matematika di jurusan Teknik Informatika Politeknik di Batam. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait himpunan. Oke, jadi ada beberapa pokok bahasa yang akan kita pelajari di sini, meliputi definisi himpunan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian himpunan, kemudian kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian atau subset, kemudian himpunan kuasa, operasi himpunan, dan prinsip inklusi dan eksklusi. Dan dari 8 bab ini nanti akan kita bahas dalam waktu 40 menit. Jadi harapannya pembelajaran yang akan saya sampaikan ini efisien, efektif, dan tepat sasaran. Oke, definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang ada di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contohnya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2013. Itu bisa kita sebut bahwa di dalam himpunan set mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2013 terdapat beberapa objek yang ada di dalamnya. Misalkan mahasiswa, nama mahasiswanya. Ada Andi, ada Ayu, ada Rizky, dan sebagainya. Kemudian himpunan alfabet. Himpunan alfabet berarti di dalamnya ada beberapa elemen, seperti huruf A, huruf B, huruf C, dan sebagainya. Kemudian himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil adalah himpunan bilangan seperti 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan Anda lihat pada gambar di sebelah kiri Anda, maka kita bisa melihat ada himpunan outfit. Nah, ini sering kita pahami bahwa outfit itu menjadi tren saat ini, ya. Berapa outfit lo gitu ya. Tapi kalau kita melihat di sini, dalam konsep himpunan, maka dari himpunan outfit ini terdiri dari beberapa elemen. Nah, berapa sih outfit lo? Berarti kan kita harus ketahui berapa harga topinya, berapa harga kaosnya, berapa harga jaketnya, dan sebagainya. Yang item-item yang kita nilai itu adalah elemennya. Jadi elemen yang dinilai adalah topinya, kemudian misalnya di sini ada jaketnya, kaosnya, dan sebagainya. Dalam penyajian himpunan, kita mengenal ada istilah enumerasi. Jika himpunan tidak terlalu besar, kita bisa menyajikan himpunan dengan cara mengenumerasi, artinya adalah menuliskan semua elemen himpunan tersebut di antara dua buah tanda kurung kurawal. Contohnya, himpunan B yang berisi 5 bilangan genap positif pertama, maka B dapat dinyatakan dengan B sama dengan kurung kurawal buka, kemudian di sini disebutkan berisi 5 bilangan genap pertama. Angka bilangan genap pertama adalah 2. Bilangan genap kedua adalah 4, bilangan genap ketiga adalah 6, bilangan genap keempat adalah 8, dan bilangan genap kelima adalah 10. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Enumerasi ini diterapkan pada suatu himpunan yang anggota atau anggota elemennya itu tidak terlalu banyak. Kemudian, yang kedua, dalam penyajian himpunan, kita juga harus mengenal yang namanya simbol baku. Oke, di sini terdapat sejumlah simbol baku yang berbentuk huruf tebal atau boldface, yang biasa digunakan untuk mendefinisikan himpunan yang sering digunakan. Antara lain, P, bold, huruf kapital. Nah, adalah himpunan bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian N besar dengan bold, ini adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z besar adalah himpunan bilangan bulat. Nah, ini berarti kalau bilangan bulat itu ada bulat positif dan bulat negatif ya. Kemudian Q besar itu adalah himpunan bilangan rasional. Kemudian R adalah himpunan bilangan real. Dan
C besar adalah himpunan bilangan kompleks. Nah, makanya untuk mempelajari himpunan ini kita harus memahami materi tentang sistem bilangan ya. Jadi untuk memahami sistem bilangan untuk apa? Penerapannya adalah ketika kita menerapkan simbol baku dalam penyajian himpunan. Nah, simbol-simbol baku ini harus Anda pahami dan mengerti karena penerapannya nanti akan lebih sering diterapkan pada contoh-contoh kasus tertentu. Misalnya, jika himpunan P adalah himpunan N besar, maka itu adalah apa? Nah, kalau N besar berarti itu adalah himpunan bilangan asli. Nah, ini juga berlaku untuk P, Z, dan huruf yang lainnya. Jadi ini adalah ada 4 simbol baku yang harus Anda perhatikan dan Anda harus pahami ketika kita mengerjakan contoh-contoh kasus himpunan. Yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, ini juga merupakan hal yang perlu Anda pahami karena kita dengan memahami notasi pembentuk himpunan, kita bisa memahami bagaimana caranya mendefinisikan dari pernyataan suatu himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya adalah, di sini ada kurung kurawal, kemudian pada contoh ini ada X, kemudian tanda vertikal tegak, kemudian ada statement syarat yang harus dipenuhi oleh X, kurung tutup kurawal. Aturan penulisan syarat keanggotaan di atas adalah, bagian di kiri tanda vertikal tegak, atau di sini adalah X, melambangkan elemen himpunan. Tanda vertikal tegak dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda vertikal tegak menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Jadi kalau misalnya notasinya seperti ini, berarti X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Atau misalkan kita ambillah contoh kasus di bawah ini. Contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. Maka dapat dinyatakan dengan penulisan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Himpunan A sama dengan elemen X, di mana atau sedemikian sehingga elemen X ini merupakan elemen dari simbol atau notasi baku P. Dan, nah ini kan di sini koma, dan elemen X ini nilainya kurang dari 5. Kenapa di sini P besar? P besar ini merupakan salah satu notasi pada simbol baku dalam penyajian himpunan. Jadi ketika di sini tertulis P, kita harus pahami bahwa P ini adalah bilangan bulat positif. Ya, seperti itu ya. Penyajian himpunan yang berikutnya adalah terkait aspek visual, yaitu diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Contohnya adalah ada 2 himpunan yang masing-masing elemennya adalah terdiri dari beberapa anggota. Himpunan A saya sebut sebagai himpunan soccer atau himpunan yang suka dengan olahraga soccer. Kemudian ada himpunan B, yaitu himpunan yang suka dengan olahraga tenis. Di himpunan soccer itu terdiri beberapa anggota seperti Alex, Casey, kemudian Drew, dan Hunter. Sedangkan di himpunan tenis ada Casey, Drew, dan Jade. Jadi ketika kita ingin melihat himpunan antara kedua himpunan soccer dan tenis ini, ada sebuah irisan di mana ada beberapa elemen yang anggotanya sama. Sehingga kalau kita gabungkan seperti ini, maka untuk Casey dan Drew itu merupakan bagian anggota dari soccer dan bagian anggota dari tenis. Bab berikutnya kita membahas tentang kardinalitas himpunan. Misalkan
A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N kecil, kurung buka, A besar, kurung tutup, atau vertikal tegak, A besar, vertikal tegak. Contoh, himpunan A sama dengan elemen X, di mana elemen X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kalau misalnya kita hitung berapa jumlahnya, kita hitung saja 2, 3, kemudian 5, 7, sampai dengan 19. Itu kan jumlahnya ada 8. Maka kardinalitas dari A itu adalah jumlahnya 8. Jadi maksud dari kardinalitas itu adalah jumlah elemen dari himpunan A itu sendiri. Berapa jumlah mahasiswa misalnya Teknik Informatika angkatan 2013. Berarti kardinalitas dari himpunan mahasiswa Teknik Informatika 2013 adalah jumlah dari mahasiswanya. Misalnya 33 orang, berarti ya di situ adalah 33. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya adalah 0 yang disilang secara diagonal atau kurung kurawal buka, kosong kurung kurawal tutup. Nah, ini yang harus Anda pahami bahwa ada definisi yang berbeda antara himpunan kosong dan himpunan yang memiliki anggota nilainya 0. Kalau suatu himpunan di dalamnya ada satu anggota yang dia nilainya 0, maka kardinalnya adalah 1. Karena 0 itu adalah merupakan bagian dari himpunan. Tapi kalau suatu himpunan itu sama sekali tidak punya anggota, berarti dia adalah himpunan kosong. Contoh di sini, himpunan E adalah elemen X, di mana elemen X itu kurang dari X. Nah, di sini kardinalnya 0, karena tidak ada suatu bilangan yang lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Jadi bilangan misalnya itu 1, apakah ada suatu elemen yang dia itu misalnya X-nya itu 1, itu nilainya kurang dari 1. Itu kan tidak ada, sehingga kardinalnya 0. Yang berikutnya, ini masih terkait dari himpunan. Jadi tadi himpunan kosong, ini adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Sehingga notasinya adalah A, kemudian seperti huruf U yang dirotate 90 derajat dengan underline, atau kita sebut sebagai C underline B. Maksudnya adalah, ini adalah A adalah bagian himpunan dari B. Atau kalau kita balik berarti dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Contohnya, di sini himpunan A itu terdiri dari elemen 1, 2, dan 3. Sementara himpunan B itu terdiri elemen 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini himpunan A itu adalah subset dari himpunan B. Sedangkan himpunan B adalah superset dari A. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya adalah P kurung buka A kurung tutup atau 2 pangkat A.
Jika elemen A sebanyak N, maka jumlah elemen himpunan kuasa A adalah 2 pangkat N. Jadi kalau elemen A-nya itu ada 3, berarti jumlah elemen himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 3. Berarti harusnya jumlahnya ada 8. Berarti misalnya kita lihat berapa himpunan kuasa dari elemen suatu himpunan A yang terdiri dari elemen A, B, dan C. Berarti dia bisa saja satu himpunan kosong, bisa satu himpunan A, satu himpunan B, satu himpunan C, satu himpunan A, B, satu himpunan A, C, satu himpunan B, C, atau satu himpunan yang terdiri dari semua elemennya, yaitu A, B, dan C-nya. Bagaimana penerapan himpunan kuasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini untuk lebih memudahkan kita dalam implementasi matematika pada konsep himpunan kuasa ini, maka kita menggunakan ilustrasi, menggunakan makanan ya. Karena ketika kita membahas tentang makanan, pasti akan mudah untuk dipahami. Misalkan, Anda pergi ke toko es krim. Nah, misalnya di toko es krim, gelato ya misalnya. Pilihan rasa yang tersedia adalah coklat, vanila, dan stroberi. Misalkan ada promo voucher bukan GoFood ya, Tokopedia 20% cashback jika beli di gelato misalnya, saya sebutkan mereknya saja. Kemungkinan apa yang terjadi? Apakah Anda pasti mendapatkan es krim tersebut? Ada kemungkinan yang bisa didapatkan. Misalkan di sini tersedia ada pada toko es krim tersebut, di gelato tersebut terdiri ada 3 varian rasa, yaitu coklat, vanila, dan stroberi. Coklat, vanila, dan stroberi. Maka ketika kita menuju ke toko es krim tersebut, mungkin saja tidak ada sama sekali. Jadi stoknya habis. Toko es krimnya ada tokonya, himpunannya ada, tapi isinya habis, stoknya habis. Bisa saja yang tersedia stoknya masih ada yang rasa coklat saja. Mungkin saja hanya ada vanila saja. Mungkin saja ada yang stroberi saja. Mungkin hanya ada rasa coklat dan vanila saja. Mungkin juga cuma ada rasa coklat dan stroberi saja. Mungkin juga terdiri dari rasa vanila dan stroberi. Atau bisa juga semua stoknya, baik itu coklat, vanila, dan stroberi, itu semuanya masih ada. Nah, ini adalah yang disebut dengan himpunan kuasa. Jadi kemungkinan isi elemennya itu berapa kalau misalnya terdiri dari N elemen. Oh, elemennya 1. Misalnya, toko tersebut menjual satu produk. Misalnya produknya ini adalah produk di iBox. Menjual satu unit iPhone misalnya, saya sebut merek. Maka berapa kemungkinan yang terjadi stoknya yang di situ? Kita kembali variannya apa? Variannya itu adalah iPhone, misalnya iPhone 12. Kita sebut iPhone 12 ya. Satu merek saja, kita nggak menyebut iPhone mini, iPhone Pro atau Pro Max-nya. Misalnya iPhone 12 saja. Kemudian ketika kita ke tokonya, kita akan melihat kemungkinan yang didapatkan bagaimana. Kita kembali ke konsep himpunan kuasa. 2 pangkat N. Kalau N-nya itu cuma 1, misalnya iPhone 12 saja variannya, maka 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Anda kehabisan stok, atau yang kedua Anda mendapatkan unit yang Anda inginkan. Misalkan seperti itu. Misalnya kita menganalogikan menggunakan dunia real ya, atau dunia nyata. Bab berikutnya kita membahas tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu terdiri dari berbagai macam, dan ini harus Anda pahami. Anda harus garis
garis bawahi. Operasi himpunan yang pertama adalah irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya adalah A huruf simbol dengan seperti huruf U terbalik B atau sama dengan himpunan dengan elemen X, di mana X itu adalah elemen A dan X adalah elemen B. Contohnya, jika himpunan A terdiri dari elemen 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan B terdiri dari elemen 4, 10, 14, dan 18, maka A dan B sama dengan 4 dan 10. Karena apa? Karena kita lihat di sini, untuk intersection adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan. Nah, di sini ada garis besarnya adalah dan. Berarti kita melihat di himpunan A dan B yang anggotanya sama. Di sini dan di sini. Oh, 4 di sini anggotanya sama. Masing-masing di A ada, di B ada. Kemudian di sini 10 ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Sehingga A dan B itu adalah 4 dan 10. Yang berikutnya adalah gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Notasinya ditulis dengan A, kemudian simbol seperti huruf U, B, yang artinya adalah himpunan A atau B adalah terdiri dari elemen X, di mana elemen X itu adalah merupakan elemen dari himpunan A, atau elemen X tersebut adalah merupakan elemen dari himpunan B. Contohnya, jika himpunan A itu anggotanya atau elemennya terdiri dari 2, 5, dan 8, dan B itu memiliki anggota atau elemen 7, 5, dan 22, maka A atau B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi semuanya dimasukkan semua. Nah, ini yang sering membingungkan. Bedanya intersection dan union apa? Bedanya irisan dan gabungan itu apa? Nah, di sini ada dua hal yang berbeda. Kalau irisan atau intersection, kata pentingnya itu adalah dan. Tapi kalau gabungan, itu kata pentingnya adalah atau. Kalau dan itu misalnya, kriteria mantu idaman. Misalnya. Kriteria mantu idaman itu adalah misalnya, misalnya tajir, misalnya ya. Tajir dan seiman gitu ya. Kalau ada kriteria tajir dan seiman, berarti kalau salah satunya nggak masuk, berarti dia nggak masuk himpunannya. Misalnya tajir aja, tapi nggak beriman. Itu dia nggak bisa masuk. Tapi kalau kriteria mantu idaman menggunakan operasi himpunan gabungan atau union, misalnya, mertua pengen mantu tajir dan atau seiman, berarti Anda boleh yang nyari yang tajir saja boleh, kemudian seiman saja boleh, atau tajir dan seiman. Nah, itu bedanya. Jadi kalau irisan itu ya udah, kalau dua elemennya ada yang sama ya, atau dua elemennya masuk ke kriteria ya dia masuk. Tapi kalau gabungan itu semuanya. Operasi himpunan berikutnya adalah komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U tapi bukan elemen A. Notasinya adalah A, kemudian ada garis di atas, sama dengan suatu himpunan dengan elemen X, di mana elemen X adalah elemen dari semesta, dan elemen X bukan merupakan elemen dari himpunan A itu sendiri. Contohnya, misalkan himpunan semestanya adalah 1 sampai 9.
bilangan bulat ya, 1 sampai 9. Jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9, maka komplement dari A adalah yang merupakan anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Jadi 2, 4, kemudian 6, dan 8. Kemudian operasi himpunan yang keempat adalah selisih atau difference. Selisih dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A tapi bukan elemen B. Notasinya adalah A min B, yang mengartikan bahwa suatu himpunan dengan elemen X, di mana elemen X merupakan elemen A, atau X bukan merupakan elemen B. Contohnya, himpunan A terdiri dari elemen 1, 3, dan 5. Elemen B itu terdiri dari anggota 1, 2, dan 3. Maka A min B itu sama dengan 5. Kemudian jika dibalik B min A, berarti sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Sekali lagi kita garis bawahi lagi. Selisih dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A, tapi bukan elemen B. Elemen A tapi bukan elemen A, B. Coba. Ini 1. Misalnya kita menghitung selisih dari A min B. 1. Ini elemen A ya. Elemen A. Tapi di B ini ada juga elemen yang nilainya 1. Berarti dia tidak bisa masuk ke dalam selisih. Kemudian elemen 3 di himpunan A, itu ada juga nilai 3, elemen 3 di himpunan B, sehingga dia tidak masuk. Kemudian di sini ada elemen A, yaitu nilainya 5, yang dia tidak ada di elemen B, sehingga nilai dari selisih A min B itu adalah 5. Ketika dibalik, dia ketentuannya akan berbeda. Berarti yang pertama di sini adalah elemen B. Elemen B terdiri dari elemen 1, 2, dan 3, kemudian himpunan A itu terdiri dari elemen 1, 3, dan 5. Kita satu persatu. Elemen 1 di himpunan B dengan elemen 1 di himpunan A, berarti dia tetap. Kemudian elemen 2 di A, nah ini ternyata tidak ada elemen dengan angka yang sama di himpunan A, sehingga dia adalah merupakan nilai hasil dari selisihnya. Kemudian angka 3 di sini, atau elemen 3 di himpunan B di sini. Dia juga ternyata ada juga anggota yang nilainya 3 pada himpunan B, sehingga hanya ada nilai 2 atau elemen 2 yang merupakan selisih dari B kurangnya. Jadi di sini temunya adalah 2. Nah, ini kadang kita sedikit kebingungan ketika kita membahas tentang selisih atau difference. Operasi himpunan yang kelima adalah beda simetris atau symmetric difference. Beda simetris dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Notasinya adalah A, kemudian ada tanda plus di dalam lingkaran, kemudian B, yang sama dengan kurung buka A, kemudian simbol gabungan U, B, kurung tutup dikurangi, kurung buka A, kemudian irisan atau U terbalik, B, kurung tutup. Contohnya, himpunan A terdiri dari elemen 2, 4, dan 6, dan himpunan B terdiri dari elemen 2, 3, dan 5. Maka,
kita tentukan, baca lagi di sini. Beda simetris dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Jadi, di sini beda simetris dari himpunan A dan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Karena 3, 4, 5, dan 6 itu adalah angka-angka yang ada pada gabungan himpunan A atau B yang dia bukan merupakan dari keduanya. Nah, kita jabarkan satu persatu. Kita kerjakan dulu untuk A gabungan B. A gabungan B, angkutannya apa saja? Kita lihat, berarti di sini ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga beda simetris dari himpunan A dan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Karena apa? Karena ada satu elemen masing-masing di himpunan A, yaitu elemen 2, dan satu elemen di himpunan B, yang itu juga nilainya 2. Sementara di sini kan gabungan antara kedua himpunan yang bukan merupakan irisannya. Jadi di sini irisannya kan 2. Jadi kita jabarkan dulu gabungannya, baru kita kurangkan atau hilangkan irisan dari kedua himpunan tersebut. Operasi himpunan yang ke-6 adalah Cartesian product. Cartesian product dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya adalah A silang B, atau sama dengan suatu himpunan dengan elemen A, B, di mana A itu merupakan elemen dari himpunan A dan B adalah elemen dari B. Contohnya, A sama memiliki elemen 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan B memiliki elemen A, B. Sehingga A, Cartesian product dari himpunan A dan B itu adalah 1A, jadi 1A, kemudian 1B, kemudian 2A, kemudian 2B, kemudian 3A, dan 3B. Jadi sekali lagi, Cartesian product dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Jadi semuanya berpasangan. Bab terakhir adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B juga berhingga, yaitu A gabungan B, maka kardinalitas dari A gabungan B juga berhingga, yaitu kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Contoh yang pertama adalah, misalkan diketahui himpunan A terdiri dari elemen yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B terdiri dari elemen yang berisi anggota 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka kita bisa lihat jumlah anggota pada himpunan A itu kan ada 3. Berarti kardinalnya di sini adalah 3. Kemudian himpunan B ini ada 5. Berarti kardinal B ini adalah 5. Kemudian A irisan B itu kita lihat di mana elemen A
dan elemen B itu yang sama. 1, 2 nggak ada, adanya 3 ya. Ada satu elemen 3 di himpunan A dan elemen 3 di himpunan B. Berarti hanya ada satu irisannya, A irisan B sama dengan 1. Sehingga kardinalitas dari A gabungan B bisa kita hitung dengan kardinalitas himpunan A tambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas dari A irisan B sama dengan 3 yang kita peroleh dari sini ditambah 5 yang kita peroleh dari sini dikurangi 1 yang diperoleh dari sini. Ketemunya adalah 7. Ya, kita hitung ya. Kalau misalkan kita langsung saja gabungkan A gabungan B, kita cek ya. Berarti anggota berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Betul. Jadi persamaan ini sudah terbukti dan bisa diimplementasikan. Contoh berikutnya adalah berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Misalkan, himpunan A adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kemudian, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Kemudian di sini kan berapa banyak bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Berarti di sini ada kata penting di sini adalah atau. Berarti untuk menghitung hal tersebut menggunakan prinsip inklusi-inklusi yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Maka ada satu himpunan yang harus kita cari, yaitu himpunan A irisan B. Jadi A irisan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Untuk mendapatkan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4, yaitu dengan menentukan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5. Berarti nilainya adalah 15. Kalau KPK-nya 2 dan 3, 6. KPK-nya 3 dan 4, 12. KPK-nya dari 9 dan misalnya 5 berarti. Berapa? KPK dari 9 dan 5 adalah 45. Jadi, Anda harus mengetahui hal itu. Jadi, selanjutnya kita bisa menghitung berapa sih jumlah bilangan bulat antara 1 sama 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Kita hitung berapa jumlah anggota himpunan A, yaitu bilangan 100 yang habis dibagi 3 itu jumlahnya 33. Kemudian berapa jumlah anggota himpunan B? Itu adalah 100 dibagi 5, ada 20 anggota atau elemen. Kemudian A dan B adalah bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK dari 3 dan 5, yaitu 100 dibagi 15, ketemunya adalah 6. Sehingga jumlah bilangan bulat A gabungan B sama dengan jumlah elemen pada himpunan A tambah jumlah elemen pada himpunan B kurangi jumlah elemen pada A irisan B. Atau bisa kita artikan bahwa kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurangi kardinalitas dari himpunan A irisan B, atau sama dengan hasilnya adalah 33 yang diperoleh dari sini ditambah 20 yang diperoleh dari sini dikurangi 6 yang diperoleh dari sini, yang hasilnya adalah 47. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan materi himpunan. Jadi semoga dapat dimanfaatkan dengan maksimal video pembelajaran dari yang saya buat di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam semangat.